Halo semuanya, selamat datang di channel Info Classroom. Video ini adalah salah satu permintaan dari para followers yang minta dibuatin scene yang seharusnya ada di anime Classroom of the Elite episode 12 season 3. Yang dimana tuh seharusnya setelah Horikita dan Manabu berpisah, ada scene dimana Horikita menangis di depan Ainokoji. Tapi di animenya di-cut. Penasaran? Langsung aja ke pembahasannya. Setelah Horikita Manabu meninggalkan sekolah, Horikita dan Ainokoji menatap ke arah yang sama, hingga tidak bisa lagi melihat punggung kakaknya. Ainokoji melihat Horikita yang kaku dan tidak bisa bergerak, mencoba mengatakan sesuatu yang dapat membantu. Jangan merasa kesepian. Iya, Horikita yang kedua kalinya tidak bisa bertemu dengan kakaknya lagi, meskipun bukan perpisahan untuk yang terakhir kalinya, tapi untuk 2 tahun ke depan, dia tidak dapat melihat kakaknya, apalagi mendengar suara kakaknya. Ekspresi Horikita terus menguat dan menunjukkan wajah yang tak biasanya, lalu mengatakan, "Terima kasih Ainokoji, aku terselamatkan karena kau ada di sini, hari ini. Benarkah? Kupikir aku hanya menghalangimu saja." "Itu tidak benar. Jika kau tidak berbicara dengan kakakku, aku tidak akan berhasil tepat waktu. Aku benar-benar bersyukur untuk itu." Horikita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ainokoji, tapi tatapannya tidak mengarah kepada Ainokoji, melainkan ke arah sebaliknya. Lagi pula sangat menyedihkan kalau hanya aku satu-satunya yang mengantar kepergiannya pada hari ini. Ainokoji mengatakan itu kepada Horikita, tetapi di dalam pikiran Ainokoji berpikir, Manabu sengaja menjauhkan teman-temannya untuk tidak mengantar kepergiannya, semua itu untuk adik perempuannya, agar adiknya lebih mudah berhadapan dengan dirinya. Lalu keduanya saat ini berjalan kembali pulang ke asrama. Ainokoji melihat rambut Horikita yang pendek dan memikirkan mungkin itu alasannya kenapa ia datang terlambat. Ainokoji mencoba memulai percakapan. "Meskipun begitu, rambutmu kau benar-benar memotongnya ya. Aku dulu selalu menyukai yang seperti ini, tapi entah kenapa rasanya agak aneh." Mendengar itu, Ainokoji mengatakan jika Horikita memang sejak awal ingin bertemu dengan kakaknya. Sebelum meninggalkan sekolah, Ainokoji menaruhkan diri untuk membantunya. Mendengar itu, Horikita menjawab, "Meminta tolong padamu. Apakah kau dengan senang hati akan bekerja sama? Setidaknya untuk hari ini aku akan melakukannya," jawab Ainokoji. "Apa benar? Itu yang ingin kukatakan, tapi sebenarnya aku benar-benar mencoba untuk mengandalkanmu." Horikita menjawab seperti itu, namun tidak ada pesan apapun yang diterima Ainokoji dari Horikita. "Karena aku sangat buru-buru, aku melupakan ponselku di asrama dan pergi begitu saja untuk memotong rambutku. Aku menyadari hal ini setelah pemotongan baru dimulai. Benar-benar deh, bisa-bisanya aku melewatkannya ya." Horikita mengatakan ia memutuskan daripada pulang mengambil ponselnya, setelah selesai lebih baik langsung berlari ke gerbang utama. Bodohnya. Horikita mengatakan itu seolah menertawakan dirinya sendiri. Ainokoji membayangkan Horikita bergegas ke toko dan di saat yang sama langsung pergi ke gerbang sekolah. Ia merasa itu menarik, karena Horikita yang biasanya bergerak secara terencana, tetapi saat ini ia melakukan kesalahannya seperti itu. Lalu Hori mengatakan, "Aku memotong rambutku karena untuk mengakhirinya dengan caraku sendiri," kata Horikita. Ainokoji pun menjawab, "Jadi bukan mengenai apa yang disuka atau tidak disuka, kakakmu itu sudah tidak ada di sudut kepalamu?" "Tentu saja, aku hanya kembali ke diriku yang di masa lalu. Tetapi waktu ketika aku memulai mengejar kakakku disinkronkan.
Dalam hal itu, aku pikir itu akan menjadi hal yang paling emosional untuk dilakukan. Setelah bertahun-tahun, bagaimana perasaanmu kembali ke dirimu yang dulu? Tanya Ayano Koji. Aku bingung kalau kau bertanya begitu. Memang benar aku menyukai rambut pendek seperti ini ketika aku masih kecil. Tapi selama ini aku selalu menghabiskan waktuku dengan rambutku yang panjang. Tentu saja ada ketertarikan tertentu mengenai hal itu. Jujur saja, ini benar-benar rumit. Mengatakan itu, dia menyentuh rambutnya yang pendek dengan jari jemarinya dan berkata lagi, "Ada banyak hal yang tidak bisa aku lihat sekarang ini. Karena itu, aku memikirkannya dari nol. Apakah nanti rambutku akan tumbuh panjang atau tidak setelah kelulusan nanti? Misal, kalau rambutku terus tumbuh, mungkin butuh waktu sekitar 2 tahun pas saat upacara kelulusan untuk kembali panjang seperti rambutku yang sebelumnya." Mendengar itu dalam hati Ayano Koji, aku juga menantikannya. Apa yang akan terjadi pada rambutmu yang telah dipotong pendek itu? Tapi ya, tak apa sampai di sini saja. Horikita yang menghentikan langkah kakinya berhenti dan berkata seperti itu. Wajahnya tidak lagi meratap Ayano Koji. Dan Ayano Koji pun menyadarinya, tetapi Ayano Koji mencoba mencari tahu. Ada apa? Aku sebentar saja. Aku akan mengambil jalan memutar lalu kembali pulang. Horikita mencoba untuk mengelabui Ayano Koji dengan cara yang tersirat untuk menyuruh Ayano Koji pulang terlebih dahulu. Jalan memutar. Maksudnya ini seperti jalan-jalan. Horikita menjawab, tapi tubuhnya sesaat gemetar. Ingin aku temani? Tanya Ayano Koji. Tidak perlu. Mengatakan itu, Horikita berbalik, menghadap Ayano Koji, lalu berjalan pergi ke suatu tempat yang tidak populer. Melihat itu, Ayano Koji mengikutinya. Ia merasa tidak boleh membiarkan Horikita sendiri, sampai Horikita bisa tenang. Kenapa kau mengikutiku? Kata Horikita yang melengkingkan suaranya tanpa menoleh ke belakang. Entahlah, kenapa ya? Jawab Ayano Koji. Jika tidak punya alasan, jangan mengikutiku. Horikita bersikap menolak, tapi Ayano Koji tetap mengikutinya dan menghiraukan perkataan Horikita. Ia merasa sudah terbiasa mendengar kata-kata buruk dari Horikita. Kalau begitu, aku akan mengatakan alasanku, karena aku hanya ingin menjahilimu saja. Apa yang kau katakan benar-benar tidak dapat dimengerti ya. Begitukah? Kalau begitu, aku akan mengatakannya lagi. Tidak, kau tidak perlu mengatakannya. Tidak bisa begitu. Ayano Koji bermaksud menghancurkan pertahanan Horikita, dan Ayano Koji berbicara. Ketika kau sedang bersedih, bukankah tidak apa-apa menangis tanpa perlu menahannya? Apakah kau tidak mendengarkan perkataanku? Aku mendengarkannya. Kau benar-benar senang dari hatimu bisa berbaikan dengan kakakmu, kan? Itu benar, karenanya aku benar-benar puas. Jadi, di mana ada bagian kesedihannya? Tentu saja kau tidak puas. Memang benar kau bisa berbicara dengannya dalam 2 tahun ke depan. Tapi manusia bukanlah makhluk yang dengan mudahnya mengerti dan menerimanya begitu saja. Ayano Koji memahami Horikita yang memimpikan berbicara banyak dengan kakaknya lagi, tapi kini harus menunggu 2 tahun lagi. Mendengar perkataan Ayano Koji, Horikita membalas, Aku puas dengan itu. Kalau begitu, bisakah kau menghadap ke arahku sekarang ini? Horikita yang tetap membalikkan punggungnya, menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, tanpa mendengarkan permintaan dari Ayano Koji. Aku menolak. Kenapa aku harus melihatmu? Entahlah,
Kenapa ya? Lalu Ainokoji berjalan lebih cepat mengarah ke Horikita dan melewati punggung Horikita lalu berkata, "Tak apa, kau bisa menangis." Suaranya sedikit demi sedikit mulai gemetar. Aku, padahal mau bagaimana lagi kan? Horikita berusaha membantah, tapi dia tidak bisa menahan perasaannya. Horikita mulai mengingat kakaknya yang baru saja pergi, lalu berkata, Padahal aku akhirnya bisa menyadari kesalahanku." Dan setelah mengatakan itu, Horikita runtuh lalu berlutut, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan air matanya mengalir dengan deras. Horikita tidak mampu menahan tangisannya. "Lagi-lagi aku terpisahkan dari kakakku. Ya, aku kesepian, sangat kesepian, benar-benar kesepian." Horikita menangis terlihat seperti anak kecil. Beberapa saat kemudian, setelah meluapkan semuanya perasaannya, tak lama Horikita berhenti menangis. Tapi karena energinya belum pulih sepenuhnya, dia tetap duduk seperti itu. Ainokoji berdiri di sebelahnya dan menunggunya dengan tenang. Tidak ada orang di sekitar itu. Penampilan Horikita yang tidak pernah terlihat oleh siswa lainnya. Lalu Ainokoji bermaksud untuk menghiburnya. "Bukankah itu bagus?" "Apanya yang bagus? Dilihat olehmu itu sebuah penghinaan tahu." "Ya, mungkin begitu." Itulah alasan Horikita mencoba untuk sendiri menghindari Ainokoji saat pulang, demi tidak memperlihatkan penampilannya yang sedang menangis. Kalau sudah terlihat, ya mau bagaimana lagi? Aku akan berpikir positif saja. Berpikir positif. Itu bagus terlihat oleh dirimu. Aku memutuskan berpikir begitu. Lalu Horikita mengembuskan nafas terlihat lega. Melihat itu, Ainokoji mengeluarkan ponsel dan mengarahkan lensa pada Horikita. "Jadi, apakah kau mau berbagi situasi ini dengan Kise dan yang lainnya? Kau ingin dibunuh ya?" Dengan menunjukkan mata keamarahan pada Ainokoji. Melihat itu, Ainokoji langsung mematikan ponselnya dengan cepat dan mengatakan, "Bercanda." Entah bagaimana, komposisinya sedikit seperti setahun yang lalu ya. "Maksudmu?" Perkataan itu mengacu pada lawakan mereka saat tahun lalu ketika tangan Horikita terjebak pada tempat minuman. Lalu Horikita pun bertanya-tanya mengapa kejadian seperti ini selalu terjadi di hadapan Ainokoji. Bahkan tempat duduk pun bersebelahan dengannya. Lalu dia pun meminta pada Ainokoji, "Sesekali bisakah kau menunjukkan kesalahanmu?" Horikita mengeluh karena merasa itu tidak adil. "Kesalahan ya? Bukannya aku sudah menunjukkannya baru-baru ini? Aku sudah kalah dengan Sakayanagi dalam pertandingan catur kan? Aku tidak menyebutnya kesalahan, itu hanya kekalahan. Kalau begitu, kau bisa menantikannya di kelas 2 nanti. Tidak ada pilihan selain melakukan itu kan? Aku akan menyimpannya untuk masa depan yang menyenangkan." Setelah itu, mereka berdua banyak mengobrol, mulai dari tentang taruhan dengan Ainokoji, yang mana jika Horikita kalah, ia harus masuk OSIS, dan Ainokoji membicarakan kontrak Ainokoji dan Kushida, dengan Ainokoji memberikan poinnya setengah dari yang ia dapatkan setiap bulannya, dan Ainokoji membicarakan akan mendrop out Kushida, tapi ia akan menyerahkan keputusannya pada Horikita. Setelah itu, Horikita yang pulih mulai berjalan dan pergi, dan mengatakan, "Aku akan pulang sekarang. Kalau kau?" "Aku akan tetap di sini sebentar lagi." Horikita kembali ke asrama, meninggalkan kata perpisahan. Sampai di sini saja pembahasan mengenai Horikita yang menangis di depan Ainokoji setelah berpisah dengan kakaknya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.